Perkenalkan, nama saya WN Davidas Putra, absen 18 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Muhammad Yusuf Ronodipuro pada kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yusuf Ronodipuro adalah Duta Besar Indonesia. Pada awalnya, ia dikenal sebagai penyiar kemerdekaan Republik Indonesia secara luas. Selain itu, ia pernah menjadi Duta Besar luar biasa Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chili. Yusuf Ronodipuro dianggap sebagai salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia saat dia bekerja di Radio Hosokyoku. Dia juga adalah salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang berdiri sampai sekarang, dan kemudian hari jadinya diperingati setiap tanggal 11 September. Jumat pagi pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ronodipuro saat itu tidak mendengar kabar tersebut karena para staf Hosokyoku sejak hari Rabu sebelumnya sudah tidak diizinkan untuk masuk atau keluar stasiun radio tersebut. Semuanya ada di dalam. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisi naskah proklamasi. Saat akan menyiarkan berita tersebut, Ronodipuro juga bingung karena semua ruang studio siaran dijaga oleh Kempetai. Tetapi dia mengingat bahwa studio siaran mancanegara sudah tidak digunakan lagi. Namun ruangan ini tidak tersambung dengan pemancar. Ronodipuro kemudian menanyakan kepada bagian teknis dan mendapat gagasan untuk mengubah pengaturan kabel stasiun radio, sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara, sehingga saat siaran di studio akan terlihat dan terdengar layaknya siaran biasa. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro yang kala itu berusia 26 tahun membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia. Setelah kira-kira 20 menit, dia juga membacakan naskah tersebut dalam bahasa Inggris sehingga radio-radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya bisa mengerti maksud siaran tersebut dan meneruskannya, sehingga seluruh dunia mendengar kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Aksi berani Ronodipuro ini kemudian diketahui oleh tentara Kekaisaran Jepang karena siaran tersebut akhirnya juga ditangkap oleh radio di negeri Jepang. Seluruh staf Hosokyoku yang terlibat dalam aksi ini dikenai hukuman disipliner berupa siksaan fisik oleh tentara Jepang. Setelah peristiwa tersebut, Ronodipuro mendirikan Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. Tanggal 25 Agustus, Soekarno dimohon untuk menyampaikan pidato di radio tersebut. Ini adalah pidato pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Muhammad Hatta sendiri menyampaikan pidato pertamanya pada tanggal 29 Agustus. Di saat itu, di radio milik tentara Jepang di daerah-daerah selain Jakarta, masih banyak yang melanjutkan siaran karena tidak dijaga seketat Jakarta. Hal ini disebabkan karena Kempetai sudah tidak dominan lagi pasca penyerahan Jepang. Ronodipuro meminta kepada Abdul Rahman Saleh supaya radio-radio di daerah tadi sebaiknya mengadakan adanya kelanjutan siaran untuk menyebarkan semangat perjuangan. Gagasan ini diterima dan pada tanggal 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan lain-lainnya berkumpul untuk membicarakan hal ini. Setelah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Yusuf Ronodipuro menjabat kembali sebagai Kepala RRI Serikat. Setelah itu, ia dipercaya mengemban tanggung jawab negara di luar negeri sebagai Duta Besar atau Utusan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1919. Pasangannya bernama Siti Fatimah Rasad dan mempunyai 3 anak, Darmawan, Irawan, dan Fatmi. Dia meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto tanggal 27 Januari 2008 karena penyakit komplikasi stroke dan kanker paru-paru yang disebabkan kebiasaannya merokok berat. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta tanggal 28 Januari.